Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan fisik masa bayi. Yang pertama itu ada gerakan refleks bayi. Bayi terlahir dengan sekumpulan gerakan respon otomatis yang disebut dengan refleks. Gerakan ini bertahan selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Umumnya, gerakan refleks ini merupakan cara sistem saraf melindungi diri dan merawat dirinya sendiri. Yang kedua ada tinggi dan berat. Bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuhnya setelah bayi menyesuaikan diri dengan mengisap, menelan, dan mencerna. Mereka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggunya selama bulan pertama. Pada bulan keempat, berat badan mereka naik mencapai hingga 3 kali lipat dari berat mereka ketika hari pertama kelahiran. Yang ketiga ada keterampilan motorik kasar dan halus. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Sedangkan keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan menyesuaikan secara lebih halus, seperti ketangkasan jari meraih dan menggenggam, gerakan pergelangan tangan, perputaran tangan, dan koordinasi jari. Untuk yang keempat ada perkembangan sensoris dan persepsi. Semua informasi datang pada bayi melalui indera. Sensasi ini terjadi ketika sekumpulan informasi menandakan kontak dengan penerima sensor, seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Sedangkan persepsi adalah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai perkembangan kognitif pada masa bayi. Yang pertama ada teori Piaget tentang perkembangan bayi. Piaget yakin bahwa seseorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemampuan bayi dari tahap ke tahap tersebut berasal dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungan, dan adanya pengorganisasian struktur berpikir. Yang kedua ada tahap perkembangan sensoris motorik. Tahap sensoris motorik Piaget berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira usia 2 tahun. Selama masa ini, perkembangan mental dipengaruhi oleh kemajuan yang besar pada kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan fisik. Menurut teori Piaget, perkembangan sensorik dan motorik sendiri memiliki 6 tahapan. Yang pertama yaitu refleks sederhana. Tahap ini biasanya mulai terjadi sejak bayi lahir hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, anak akan banyak melakukan gerakan yang bersifat refleks, spontan, dan tidak sengaja. Contohnya, anak langsung menjulurkan lidah ketika bibir atau dagunya disentuh seperti ingin menyusu. Gerakan ini didasarkan pada rangsangan dari luar yang ditanggapi secara spontan. Yang kedua yaitu respon berulang. Pada tahap ini, umumnya anak sudah mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan sederhana, seperti memasukkan jari ke dalam mulut. Fase ini biasanya sudah mulai dilakukan oleh anak usia 1-4 bulan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, ketika sedang merasa lapar atau gelisah, maka ia akan memasukkan jari ke dalam mulut untuk mengatasinya. Yang ketiga ada reaksi sirkuler sekunder. Pada tahap ini, biasanya anak sudah mulai bisa menggerakkan beberapa mainan yang ditunjukkan padanya. Tahapan ini mulai berlangsung ketika anak memasuki usia 4-8 bulan. Fase ini merupakan respon berulang yang melibatkan benda-benda di sekitar anak. Misalnya, ketika anak menggerakkan tangan berulang kali, karena benda yang sedang digenggam olehnya dapat mengeluarkan bunyi ketika digoyangkan. Yang keempat ada koordinasi reaksi sirkuler. Anak umumnya mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada tahap ini, yaitu koordinasi antara gerakan dan perintah otak yang berlangsung selama usia 8-12 bulan. Di tahap ini, ia juga mulai bisa mengulang kembali gerakan-gerakan yang telah dipelajari dan diingat sebelumnya dengan cara yang lebih terkoordinasi.
Contohnya, saat sedang menggenggam mainan, anak akan mencoba untuk memukulkan benda tersebut pada objek lain yang berada pada jangkauannya. Yang kelima ada reaksi sirkuler tersier. Tahap ini mengacu pada kesenangan dan keingintahuan atas hal-hal baru. Tahap perkembangan ini biasanya sudah mulai berlangsung pada usia 12-18 bulan. Di fase ini, anak akan semakin tertarik dengan berbagai objek dan apa saja yang bisa ia lakukan terhadap benda tersebut. Misalnya seperti menekan-nekan mainan, menyusun balok, dan lain sebagainya. Yang keenam ada logika berpikir. Inilah tahap perkembangan sensorik motorik terakhir yang berlangsung di usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, fungsi mental anak akan mulai bertransisi dari sensori motor menjadi kemampuan kognitif. Anak sudah mulai mengembangkan kemampuan berimajinasi, logika berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika ibunya menyembunyikan yang sedang dimainkannya, ia akan cenderung mencari benda tersebut di tempat terakhir ia melihatnya. Untuk yang ketiga yaitu memori. Memori ialah unsur pusat perkembangan kognitif yang memuat seluruh informasi yang di dalamnya menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Kadang-kadang informasi hanya disimpan beberapa detik dan pada kesempatan lain informasi disimpan seumur hidup. Memori digunakan ketika kita mencari dan mengingat. Baru-baru ini, para peneliti perkembangan anak telah memperlihatkan bayi usia 3 bulan telah memiliki kemampuan menyimpan memori. Bahkan memori bayi yang berusia 2,5 bulan telah terinci secara luar biasa. Yang keempat ada imitasi. Bayi pada 72 jam pertama kehidupan secara berangsur-angsur memperlihatkan suatu respon imitasi penuh tentang ekspresi wajah orang dewasa, seperti menjulurkan lidah keluar atau membuka mulut lebar-lebar. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.